Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Afriani Aceh, NIM 2119126. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang materinya itu mengenai debat. Nah, langsung saja pengertian debat. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara kelompok maupun perorangan. Nah, dalam mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah di dalam perbedaan. Nah, selain itu, debat juga sering disebut sebagai suatu pertukaran pikiran yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pandangan yang berlawanan. Nah, pembelajaran dengan model debat ini diawali dengan pembentukan dua kelompok, yang satu kelompok yang pro atau yang setuju, dan satu lagi kelompok kontra atau yang tidak setuju. Nah, kedua kelompok ini duduk berhadapan dan saling beradu argumentasi dalam rangka menunjukkan pendapatnya. Nah, untuk meyakinkan siswa yang lawan bicaranya itu atau kelompok lain bahwa yang dikemukakannya itu ialah benar. Nah, maka adu argumentasi dalam model pembelajaran debat ini harusnya dilakukan setiap siswa dari masing-masing kelompok. Nah, jadi kemampuan untuk menyampaikan pendapat sangat diperlukan dalam model pembelajaran debat ini. Nah, dalam model pembelajaran debat ini ada suatu peraturan atau keharusan bagi masing-masing kelompok untuk menyampaikan alasannya mengapa kelompoknya setuju atau tidak setuju dengan permasalahan tersebut. Nah, maka daripada itu tidak dibenarkan suatu kelompok untuk mengatakan setuju selain memutuskan keputusan tersebut dengan mengeluarkan atau memiliki argumentasi kenapa mereka setuju. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka model pembelajaran debat ini yaitu berbicara yang tidak hanya menonton satu arah, di mana model pembelajaran debat yang mengarahkan siswa untuk berbicara dengan beradu argumen dari dua kelompok yang diatur untuk selalu berbeda pendapat. Nah, kelompok pertama diminta untuk selalu setuju atau kelompok yang pro. Nah, yang kedua kelompok yang kontra, yang permasalahannya tidak setuju. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah model pembelajaran debat. Pertama, guru membagi siswa menjadi dua kelompok, yang satu pro, yang dua kontra. Nah, siswa duduk saling berhadapan antara yang pro dan kontra, atau disusun meja atau kursinya menjadi rapat. Nah, yang kedua, guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan didebatkan. Nah, yang ketiga, setelah selesai membaca, guru menunjuk salah satu anggota kelompok yang pro untuk berbicara menyampaikan pendapatnya, kemudian ditanggapi oleh kelompok kontra. Nah, yang keempat, di waktu peserta didik menyampaikan gagasannya atau pendapatnya, maka peserta didik menulis inti ide-ide dari setiap pendapat sampai mendapat sejumlah ide-ide yang diharapkan, atau jawaban dari lawan bicara tersebut memang sudah pas dikemukakan dan pas mudah untuk dipahami. Nah, yang kelima yaitu guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. Nah, yang keenam, dari ide-ide yang telah disampaikan, guru mengajak peserta didik membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang diinginkan. Nah, yang ketiga, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran debat. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu dapat meningkatkan daya kritis siswa dalam berpikir. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menyampaikan pendapat di depan orang banyak. Nah, yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengetahui pola pikir orang lain yang tidak sesuai dengannya. Nah, yang keempat, dapat menggali ide-ide atau gagasan cemerlang dari siswa. Yang kelima, dapat melatih siswa untuk hidup harmonis dengan orang yang berseberangan dengannya. Nah, kekurangannya yang pertama, bahan dari topik yang dibicarakan kurang lengkap. Yang kedua, masalah yang diperdebatkan kurang esensial dan bisa lari dari topik yang dibahas. Nah, yang ketiga, perselisihan pendapat yang sering tidak berkesudahan. Yang keempat, dalam berbicara
sementara didominasi oleh beberapa orang saja. Nah, yang kelima, tumbuhnya sikap egoisme dari siswa tersebut. Nah, yang keenam, sulit untuk mengambil kesimpulan dari hasil pembelajaran. Nah, mungkin itu saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.